Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seri pengajaran ini berjudul Barang Siapa Menang. Seri ini didasarkan atas pesan Tuhan Yesus Kristus kepada jemaat dan orang-orang percaya pada saat itu hingga saat ini di dalam Wahyu pasal yang kedua sampai dengan pasal yang ketiga. Struktur waktu di dalam kitab ini didasarkan kepada Wahyu pasal yang pertama ayat 19. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Perhatikan, apa yang telah kau lihat, yang terjadi sekarang, dan yang akan terjadi sesudah ini. Berarti masa waktu lampau, sekarang, dan yang akan datang. Nah, karena ini diberikan kepada gereja, maka strukturnya adalah pesan kepada gereja pada masa lalu, yaitu di masa di mana Yohanes sedang hidup dan itu gereja-gereja masih ada. Lalu sekarang, yaitu gereja yang sekarang ini sedang terjadi. Dari mulai pertama dilahirkan sampai sekarang. Dan yang akan datang adalah setelah gereja diangkat. Setelah gereja kemudian bertemu dengan Yesus Kristus. Nah, setelah itu baru akan terjadi. Dari mulai pasal yang keempat seterusnya adalah masa setelah gereja diangkat ke sorga. Jadi menurut waktu kitab Wahyu, kita sedang hidup di masa Wahyu 2 dan Wahyu 3. Jadi kita sekarang hidup ini, maka yang kita perlu perhatikan adalah Wahyu 2 dan Wahyu 3. Itulah pesan Tuhan kepada kita sekarang ini, kepada gereja, kepada orang percaya. Pesan kepada 7 jemaat di dalam kitab Wahyu ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, jemaat penerima pesan. Jadi dikatakan kepada jemaat Laodikia, Tiatira. Lalu kemudian di situ disebutkan identitas Yesus kepada jemaat tersebut. Yesus akan memperkenalkan diri sebagai apa? Yang ketiga, pengamatan Yesus terhadap jemaat tersebut. Dikatakan aku tahu, aku lihat. Lalu keempat, keberatan Yesus atau teguran Yesus kepada jemaat tersebut karena dosa yang terjadi. Yang kelima, perintah kepada orang percaya dalam jemaat itu. Apa yang harus mereka lakukan untuk memulihkan. Nah, yang keenam, panggilan untuk mendengar apa yang Roh Kudus sedang katakan kepada jemaat. Jadi panggilan untuk membedakan, to discern. Lalu yang terakhir, janji Yesus kepada masing-masing jemaat, kepada mereka yang menang. Jadi dikatakan barang siapa menang, siapa saja. Berarti semua orang-orang percaya yang ada di dalam tubuh Kristus, janji itu kepada mereka. Nah, lokasi dari 7 jemaat ini semua berada di negara Turki modern sekarang ini. Nah, beberapa sudah berubah namanya sesuai dengan nama lokal, nama-nama yang ada dalam bahasa Turki, tetapi sisa-sisa peninggalan jemaat tersebut atau kota yang ada di dalam gereja itu menjadi bukti bahwa pesan tersebut di dalam kitab Wahyu ini adalah valid. Berdasarkan lokasi, kontur wilayah, keadaan atau sosial, latar belakang budaya, latar belakang keagamaan dan ekonominya. Jadi dengan kata lain, Alkitab kita itu bukan hanya menggambarkan apa yang terjadi pada waktu itu, masa lampau, masa kuno, tetapi juga setelah masih valid sampai sekarang. Karena ini adalah fakta sejarah. Tidak bisa disangkal. Nah, pesan pertama adalah kepada jemaat di kota Efesus. Episode ini akan kita beri judul, Kembali Kekasihmu Semula. Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 7 sebagai teks kita. Kota Efesus adalah kota pelabuhan dan menjadi kota perdagangan utama di wilayah Asia Kecil di abad yang pertama. Kota ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Kenapa? Karena ada kuil Dewi Artemis yang terbesar saat itu. Artemis adalah nama Yunani yang dalam bahasa Latinnya adalah Diana. Diana atau Artemis adalah dewi kesuburan. Jadi bentuknya wanita dengan payudara yang banyak. Nah, agama dan penyembahan kepada kekuatan spiritual merupakan kekuatan dari kota Efesus. Kalau orang ingin mengikat perjanjian dengan kekuatan spiritual
atau cari jimat, cari pengasihan, cari opo-opo. Nah, pada waktu itu mereka akan pergi ke kota Efesus karena itulah pusatnya. Yang terbaik dari semua dukun-dukun adanya di sana. Nah, jemaat di Efesus dirintis oleh Paulus dalam perjalanan misi yang kedua dan ketiga. Ini kita lihat dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 18 sampai 21, lalu pasal 19 ayat 1 sampai dengan pasal 20 ayat yang pertama. Lalu jemaat ini digembalakan oleh anak rohani Paulus yaitu Timotius. Gereja ini cukup berkembang dengan besar. Bahkan surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus itu menjadi disebut sebagai the Queen of Epistles. Karena ini berbicara banyak tentang gereja. Apa sebenarnya gereja dan bagaimana gereja itu? Bagaimana hakikat gereja? Di situ paling banyak. Dan tempat ini begitu strategis sekali. Yesus Kristus yang bangkit digambarkan sebagai pemegang 7 bintang. Berjalan di antara 7 kaki dian emas. Jadi dia berbicara mengenai Yesus sebagai otoritas tertinggi atas gerejanya. Dialah yang memegang otoritas ilahi terhadap seluruh kekuatan rohani yang ada di semesta ini. Semua harus tunduk kepada Yesus Kristus. Di ayat yang kedua dan ketiga, Yesus mengamati jemaat ini begitu sibuk. Ini hasil pengamatan Yesus. Begitu sibuk sekali dengan kegiatan keagamaan. Aktivitas ibadahnya begitu padat dalam jemaat ini. Tetapi, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu semula. Di ayat yang keempat. Kalau kita baca surat Efesus pasal yang pertama ayat 5, justru ini adalah ironi sekali. Karena di situ dikatakan Paulus memuji kasih jemaat kepada Yesus. Karena mereka tahu bagaimana merespon kasih Allah yang sudah lebih dahulu diperlihatkan kepada mereka dengan menebus mereka dari dosa. Semangat, kecintaan, api, kasih kepada persekutuan pribadi dengan Kristus, kemudian tiba-tiba padam di dalam Wahyu pasal yang kedua. Jadi mungkin ini sekitar 30 tahunan gereja ini setelah dirintis, padam apinya saudara. Kenapa padam? Ternyata semangat untuk cinta kepada Yesus, cinta kepada hubungan pribadi, itu telah digantikan dengan semangat mengejar dan menghajar pengikut-pengikut aliran sesat. Waktu itu dunia, terutama kekristenan, sedang dipengaruhi oleh gnostisme. Ajaran-ajaran sesat. Aliran-aliran yang menentang, menyepelekan atau merendahkan Kristus atau menyampingkan Kristus bukan sebagai yang utama. Akhirnya gereja ini sibuk membela, mencari orang-orang yang mengajar sesat. Jadi keapologetika mereka ini begitu kuat demi membela doktrin yang benar. Dan mereka berhasil. Tetapi sayangnya, keberhasilan mereka ini justru membuat mereka merasa cukup dengan semua pengetahuan dan doktrin itu. Dan itu menggantikan kasih mereka. Dan mereka mengatakan, sudahlah ini lebih penting. Tidak perlu lagi untuk membangun keintiman kasih dengan Kristus. Itu kan waktu kita masih anak-anak, masih baru bertobat. Dan sayang sekali ini yang terjadi dengan sekarang. Kita menggantikan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dalam doa, penyembahan, dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Dalam kita bersaksi. Dengan kegiatan dan aktivitas pelayanan. Atau dengan bahkan menuntut pengetahuan-pengetahuan teologi. Bukan itu salah. Tetapi kita tidak boleh menggantikan hubungan pribadi, relasi kita dengan Tuhan. Dengan semua aktivitas itu. Apa perintah Yesus? Apa jalan keluar Yesus kepada mereka? Kembali kepada kasihmu semula. Return to your first love. Ini sebuah perintah. Jadi saat ini sahabat, bisa saja seseorang tuh bisa memiliki aktivitas pelayanan rohani, tetapi kehilangan gairah, kering. Nah, istilahnya kita tuh, dia banyak aktivitas rohani, tapi kering rohani. Karena apa?
Karena dia nggak punya gairah lagi untuk mencari Tuhan, bangun pagi-pagi, berdoa, menyembah Tuhan, bersekutu, menikmati firman Allah, mengucap syukur, mengagumi karya Kristus dalam hidupnya, atau dalam hidup orang lain, atau dalam apa yang mereka lihat setiap hari. Udah gagal menikmati, udah gagal jatuh cinta kepada Tuhan yang betul-betul, kalau kita bilang, wah ini melankolis ini. Iya, tetapi kadang-kadang kita bisa menikmati Tuhan lebih daripada sekedar intelektual. Apa yang Yesus perintahkan kepada kita yang telah kehilangan kasih yang mula-mula itu? Di dalam ayat yang kelima dikatakan, ingatlah, bertobatlah, dan hidupkan kembali. Remember, repent, and reenact. Ingat, yang pertama, berapa dalam engkau telah jatuh. Untuk kamu mau kembali ke kasih yang mula-mula, ingat dulu pada waktu kamu itu sebelum kenal Tuhan, sebelum lahir baru, betapa parahnya hidupmu, betapa berdosanya, betapa tidak punya pengharapan, betapa sia-sianya hidupmu. Mungkin engkau kaya, mungkin engkau pintar, mungkin engkau sedang sukses, tapi engkau takut untuk mati, takut untuk masa depan. Ingat kembali bagaimana kehidupanmu sebelum engkau mengenal Tuhan. Betapa tersesatnya engkau oleh agama-agama palsu. Betapa tertipunya engkau oleh kekayaan dan oleh segala macam apa yang ditawarkan dunia. Ingat keadaanmu sebelum engkau menerima kasih karunia Kristus. Dan itu yang akan membuat kita mengatakan, wow, sekarang saya tahu bahwa kalau saya hari ini bisa mengenal Tuhan, kalau saya hari ini punya jaminan keselamatan, karena kasih Kristus, bukan karena kerohanian saya. Yang kedua, bertobat, artinya berubah. Perubahan apa? Kata bertobat itu artinya kita berubah pikiran yang menuntun kepada perubahan tindakan. Jadi perubahan pikiran kepada perubahan tindakan. Perubahan pikiran di sini berarti kita mengakui, aku tidak bisa menjalani kehidupan kekristenan yang sejati ini sendirian. Dengan kekuatanku sendiri. Dengan tekadku, dengan motivasiku sendiri. Hanya Kristuslah yang sanggup dan mampu menjalani kehidupan kekristenan yang sejati. Jadi kita mesti mengakui saya tidak mampu, Kristus yang mampu. Dari sini menuntun kepada perubahan tindakan. Apa perubahan tindakan? Kita dengan rendah hati menerima karya Kristus yang memungkinkan Kristus berfungsi di dalam perilaku kita sesuai dengan karakternya setiap hari. Nah terakhir, setelah kita mengingat, kita bertobat, lalu kita menghidupkan kembali atau melakukan kembali apa yang sebelumnya engkau sudah lakukan. Apa yang kita lakukan pada waktu kita lahir baru? Nggak banyak ya. Kita berdoa, kita baca Alkitab. Kadang-kadang kita baca Alkitab seperti surat cinta. Baca terus. Kita nyembah Tuhan. Kita menikmati pembicaraan tentang Tuhan, tentang rohani kepada orang-orang sekitar kita. Bahkan akhirnya kita menggebu-gebu, gak usah dipaksa ya. Kita cerita tentang kebaikan Tuhan, tentang jawaban doa kita, tentang kasihnya, tentang bagaimana dia menyelamatkan kita, apa yang dia sudah lakukan dalam hidup kita. Itu gak ada yang paksa. Rasanya kita mau cerita ini kepada semua orang. Itu sudah tanpa sebuah kewajiban, tapi datang dari cinta kita. Nah di Efesus 2:10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ayat ini adalah janji setelah kita menerima keselamatan di dalam ayat yang ke-8 dan 9, bahwa Tuhan ternyata sudah siapkan semua hal-hal yang baik untuk kita hidupi. Semua yang kita kerjakan sekarang ini, baik itu pelayanan, sosial, kemasyarakatan, apapun itu, harusnya datang dari respons kita kepada keselamatan. Harusnya datang dari respons kita kepada kasih dan anugerah Kristus yang sudah kita terima di dalam kelahiran kembali. Bukan kita kerjakan semua yang baik ini demi mempertahankan posisi saya di gereja atau di dalam organisasi pelayanan. Nanti kalau saya nggak melakukan ini, nggak melakukan itu, nggak melakukan, saya diberhentikan, saya diganti, saya digeser. Bukan itu. Tapi kita melakukan semua itu karena kecintaan kita. Ayat yang ke-7 dari Wahyu 2 dikatakan, barang siapa menang. Nah ini janjinya Tuhan. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah.
Wow, janji yang luar biasa sekali. Kapan Adam dan Hawa terakhir diizinkan makan dari pohon kehidupan Allah? Kapan? Sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Jadi antara mereka diciptakan sampai mereka jatuh ke dalam dosa, itulah kesempatan mereka menikmati pohon kehidupan Allah di Taman Firdaus. Berarti selama di Firdaus ini apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka tetap bekerja, mengusahakan, merawat Taman Firdaus Allah, tetapi juga mereka menikmati keintiman hubungan dengan Tuhan. Mereka ini bekerja ya sebagai respon kepada penyembahan yang mereka lakukan setiap pagi. Dikatakan bahwa mereka mendengar jejak langkah Tuhan pagi-pagi. Itu memperlihatkan adanya keintiman, hubungan, kasih, relasi yang baik dengan Tuhan. Mereka membangun kepekaan dengan Allah dan mewujudkan kasih mereka dengan karya-karya dan kehidupan dari hasil pekerjaan mereka. Jadi hal yang sama dengan kita. Wujud daripada penyembahan kita ini apa? Karya-karya kita, pengabdian kita kepada orang dan kepada masyarakat. Jadi sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, ada dua hal yang mereka lakukan. Worship and work. Menyembah dan merawat Taman Firdaus. Mengusahakan. Jadi merawat apa yang Tuhan telah percayakan. Apa itu? Pernikahan, keluarga, kita merawat pekerjaan kita merawat usaha kita merawat juga pelayanan gereja dan pelayanan kemasyarakatan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kembalilah ke kasih-Mu semula. Bapa di sorga, terima kasih atas teguran-Mu. Mengingatkanku akan kasih-Ku yang semula kepada Kristus. Mengakui bahwa aku ini tidak bisa, tidak mampu melakukan kehidupan kekristenanku dengan kekuatanku sendiri. Tanpa Kristus bekerja dan melakukannya dan mengubah karakterku setiap hari. Aku mau kembali kepada prioritasku yang semula. Membangun relasi dan keintiman dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.